bahwa sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta yang kita miliki. Maka kalau kita membuka Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensandingkan atau membandingkan antara harta yang didapat dengan cara riba dan harta yang didapat dengan cara memperbanyak sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub lana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga pada subuh ini kita masih bisa berhadir melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap amal ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap dan terus berdoa semoga Allah anugerahkan keistiqomahan kepada kita untuk menjadi orang yang soleh sepanjang masa, sepanjang usia, sampai kemudian Allah mengambil nyawa kita. Dan mudah-mudahan ketika kita menutup kehidupan kita meninggal dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung-sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah bagi kita semua. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman dan Radio RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita akan melihat dan belajar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, juga diriwayatkan oleh Tirmizi, Ahmad dan juga Malik. Hadis kalau dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 4689. Haddatsana Abu Rabi Az-Zahrani, haddatsana Ismail bin Ja'far an Ala an Abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dari Abu Rabi Az-Zahrani, haddatsana Ismail bin Ja'far, telah menceritakan Ismail bin Ja'far dari Ala, dari ayahnya, dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma naqasat sadaqatun min mal, harta tidak akan pernah berkurang karena sedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan, dan tidaklah Allah menambahkan bagi seorang hamba karena sikapnya mau memberikan maaf kecuali Allah menghadirkan kemuliaan kepada orang tersebut. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'allah, dan tidaklah seseorang yang dia merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini mengajarkan ada 3 hal yang menjadi kekuatan kemuliaan bagi seorang muslim ketika dia hidup di atas dunia ini. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan setelah kita mempelajari dan mengetahui hadis ini, maka 3 hal ini menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Yang pertama adalah perspektif kita ataupun persepsi kita terhadap sedekah, bahwa sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta yang kita miliki.
Maka kalau kita membuka Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensandingkan atau membandingkan antara harta yang didapat dengan cara riba dan harta yang didapat dengan cara memperbanyak sedekah. Apa kata Allah? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan harta yang didapat dengan cara riba, wa yurbis sadaqat, dan Allah akan meribakan harta yang dikeluarkan sedekahnya. Jadi Allah katakan yamhaqullahu riba wa yurbi. Allah hancurkan harta riba, tapi Allah ribakan harta yang disedekahkan. Artinya apa? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa setiap kita melakukan praktek riba, sebenarnya kita ingin mencari keuntungan. Jadi kalau kita meminjamkan harta, ditentukan prosentase bunganya, sebenarnya kita menginginkan ada keuntungan yang berlipat dari harta yang kita berikan. Tapi dalam perspektif Allah, harta yang kita dapat dengan cara yang seperti ini, harta yang kita dapat dengan cara yang diharamkan oleh Allah ini, itu akan dihancurkan. Tapi sebaliknya, wa yurbis sadaqat. Kenapa kemudian Allah tidak mengatakan Allah akan kemudian memperbanyak harta orang yang mencari harta tidak dengan riba? Karena seorang muslim itu ketika Allah bukakan pintu rezeki kepadanya di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada perbedaan pendapatan income di antara kita. Kalau bahasa anak muda hari ini, ada orang yang berada di mata air, ada orang yang berada di air mata. Jadi ada perbedaan pendapatan. Inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Jadi ada orang yang kemudian Allah bukakan pintu rezeki, dan ada yang kemudian Allah kadarkan pintu rezeki pada tahap tertentu. Ini yang kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah memberikan ruang kepada mereka yang mempunyai harta yang lebih untuk kemudian membantu mereka yang pendapatannya tidak terlalu baik. Maka apabila kita punya pendapatan yang kita punya itu, yang kita lakukan secara halal, kalau kita keep untuk kita sendiri, tidak kita bagi kepada orang, maka sebesar itu pendapatan kita. Tapi kemudian ketika kita sisihkan harta sedikit yang kita miliki, maka kemudian kita sisihkan dalam bentuk sedekah, disitulah harta kita akan tumbuh. Wa yurbis sadaqat. Jadi ketika Allah mengatakan harta riba itu dihancurkan, harta sedekah yang kamu berikan itu kami ribakan, artinya apa? Pendapatan yang kita punya, kita sisihkan setelah mungkin kita berikan kepada kebutuhan istri dan anak-anak kita dan kebutuhan keseharian kita sisihkan sedikit untuk kita sedekahkan kepada mereka yang membutuhkan, maka kemudian Allah akan meribakan yang sedikit ini karena kita membantu orang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kamu infakkan dari harta kamu, fahuwa yukhlifu, Allah akan menggantikannya. Maka di dalam Al-Quran, harta sedekah yang kita sedekahkan itu lipat gandanya, itu unlimited, 1:10 sampai 1:700. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah tutup di dalam surah Saba ayat 39, wa huwa khairur raziqin. Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Maka nanti dalam rentetan ayat tentang riba, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjelaskan kepada kita terhadap orang yang kemudian tidak mampu untuk membayar hutangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa inka nazu osratin fanadiratun ila maisarah. Kalau ada orang nggak sanggup bayar hutang lagi kepada kita, berikan ruang waktu bagi dia sampai dia lapang untuk membayar hartanya ataupun hutangnya. Wa inka nazu osratin fanadiratun ila maisarah. Ditutup ayat itu, wa antasaddaqu. Kalau kamu sedekahkan saja, jangan bayar lagi,
itu lebih baik untukmu. Cuma kata kita, susah Ustaz, utang kita lunasi Ustaz. Sakitnya tuh di sini. Aneh bayi-bayi Ustaz. Kita minta utang malah kita dimarahin sama dia. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, bahwa ada keajaiban di dalam sedekah. Ada keajaiban. Jadi kalau kita menginginkan tumbuh harta kita, rezeki kita bertambah, pintunya, salah satu pintunya adalah sedekah. Nah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hadis yang menjelaskan tentang itu. Misalnya di waktu subuh seperti ini ada dua malaikat yang hadir untuk mendoakan kita. Allahumma anfik mumsikan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada mereka yang berinfak harta digantikan. Sebaliknya satu malaikat lagi, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, mereka yang kikir, mereka yang kedekut, ya, tidak mau bersedekah, hancurkan hartanya. Jadi Bapak Ibu, nah, masih kita dalam masjid, usahakan di waktu subuh yang seperti ini supaya Allah mudahkan rezeki kita, keluarkan harta kita sedikit ataupun banyak sesuai dengan kemampuan kita, bersedekahlah. Kalau bahasa di dunia perbankan, memitigasi resiko. Apa dia? Resiko kemiskinan, resiko musibah. Karena nanti kita lihat juga di dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengatakan, anfik ya abna Adam yunfaq alaik. Ini hadis muttafaqun alaih. Wahai anak Adam, berinfaklah, nanti niscaya Allah akan berinfak untukmu. Di hadis yang lain, hal tunsaruna wa turzaqun illa bidu'afaikum. Bukankah kamu mendapatkan pertolongan dan rezeki dari Allah sebab kamu menolong orang-orang yang lemah. Jadi kita memitigasi resiko harta kita berkurang, ingin harta kita tumbuh dengan cara sisih sedikit harta kita untuk berinfak. Nah disinilah kemudian kita harus mempunyai ilmu mengelola keuangan. Bagaimana pendapatan kita budgetkan. Ini untuk kebutuhan harian kita, tapi jangan lupa ada kebutuhan budget yang selalu kita gunakan untuk berinfak sesuai dengan kemampuan kita. Mitigasi risiko yang lain, kata Rasulullah, da'u mardakum bisadaqah, sembuhkan penyakit kamu dengan cara bersedekah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi sedekah ini sebenarnya kekuatan bagi kita untuk mengembangkan harta kita sendiri, dan itu bahagian dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat harta yang telah dicurahkan kepada kita. Maka di kalangan para sahabat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang mereka kepada Rasulullah. Ini kalangan sahabat yang pendapatan income-nya itu tidak terlalu banyak. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kami cemburu kepada para sahabat yang income-nya lebih banyak dibandingkan kami. Kenapa, kata Rasulullah? Mereka baca Quran, kami baca Quran. Mereka puasa, kami puasa. Tapi mereka berinfak, kami tidak mampu untuk berinfak. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian direkam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Munafiqun, bagaimana kemudian orang-orang yang sudah mati, mereka minta balik ke atas dunia ini hanya satu, bukan untuk sholat, bukan untuk puasa, bukan untuk haji, tapi untuk bersedekah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Berinfaklah kamu dari harta yang kami telah rezekikan kepadamu sebelum datangnya kematian. Wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan kematian itu bisa kamu tunda sedikit. Untuk apa? Fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Aku ingin bersedekah. Keajaiban sedekah. Sampai Rasulullah kemudian mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, bersedekahlah kamu walau sebiji kurma, karena
sedekah itu akan menghijab azab api neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. Yang kedua, secara singkat, Rasulullah SAW mengatakan, wa mazadallahu abdan bi'afin illa izzah. Ini kekuatan memaafkan. Tidaklah kemudian orang yang memaafkan dosa orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kemuliaan. Lalu kemudian Allah merekam, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dua sifat tadi. Ya, itu ada sifatnya orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah, mereka berinfak baik dalam keadaan susah ataupun senang, lalu wal 'afina 'anil nas, mereka itu gemar untuk memaafkan dosa orang lain. Terkadang kita dalam kehidupan sosial, kalau kita maafkan orang, kita dianggap lemah. Kok bisa kamu maafkan dia? Lemah kali kamu. Kalau saya balas. Ada provokator ini. Padahal mereka yang mampu memaafkan orang lain, kedudukannya akan diangkat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini kehebatan orang-orang yang mampu memaafkan. Sampai kita kemudian, ini ada dua kisah. Kisah yang pertamanya sudah sering saya ulang di sini. Seorang sahabat yang dijamin masuk surga, dia masih di dunia. Rasulullah katakan akan datang nanti seorang pemuda yang sudah dijamin masuk surga. Ada seorang sahabat minta tahu apa amalnya. Dia tidur di rumah sahabat ini 3 hari 3 malam nggak ketemu. Hari ketiga ditanya, sebenarnya saya tidur di rumah Anda, saya ingin tahu apa yang menyebabkan Anda dikatakan oleh Rasul Anda sudah dijamin masuk ke dalam surga. Lalu kemudian sahabat ini mengatakan tidak ada yang spesifik yang saya lakukan, hanya ada satu pekerjaan yang tidak pernah saya lupakan, yaitu sebelum saya tidur saya minta kepada Allah, ya Allah maafkan dosa orang-orang yang telah menyakiti hari ini untuk diri saya sebelum mata saya terpejam. Salah satu cara mudah untuk memaafkan orang yang telah menyakiti hati kita, orang yang nggak bayar utang sama kita, doakan dia. Doa apa Ustaz? Doa kematian? Bukan, doakan semoga Allah memenuhi semua hajatnya dan memudahkan semua urusannya. Kalau urusannya udah mudah, mudah-mudahan dia bayar hutang kita, gitu lagi. Saya teringat dengan kisah Rasulullah satu hari itu naik unta, ketemu sama seorang Yahudi, Sa'ad bin San'ah namanya. Jadi ketika Rasulullah sedang naik unta, Sa'ad bin San'ah itu lewat dan dia melihat Rasulullah, dia tarik kain serbannya Rasulullah sehingga tercekik dan hampir jatuh. Umar di sampingnya narik pedang mau dia tebas ini Yahudi. Apa kata si Sa'ad bin San'ah ini? Wahai Muhammad, bayar utang kamu harus bayar hari ini. Kata Rasulullah SAW, wahai Umar, bersabar, jangan kau pukul dulu dia, tenang, ini bodyguardnya Rasulullah. Apa kemudian Rasulullah katakan, hutang saya jatuh temponya 3 hari lagi, kenapa kamu minta sekarang? Pokoknya sekarang. Umar marah. Lalu apa kata Rasulullah kepada Umar? Wahai Umar, jaga sikapmu, sebaiknya kamu mengatakan kepadaku, ya Rasulullah, segera lunasi hutang. Walaupun hutangnya masih 3 hari kemudian, janji yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin San'ah. Nasihat Rasulullah kepada Umar supaya Umar bersabar dan memaafkan si Yahudi ini yang kasar menagih hutang kepada Rasulullah, itu membuat San'ah terpesona. Rasulullah memaafkan San'ah karena Rasulullah mengatakan due date hutang saya itu 3 hari lagi, bukan hari ini. Janji saya 3 hari lagi. Di sini banyak pelajaran. Rasulullah saja berhutang. Dan Rasulullah punya sikap untuk membayar hutang. Dan dalam kisah ini ada 2 kisah. Kisah yang pertama karena beliau memaafkan si San'ah, ya, yang meminta hutangnya untuk dilunasi, lalu menasihati kepada Umar untuk bersabar.
lalu ketika dia membayar hutang, Rasulullah SAW itu hutangnya dibayar lebih. Jadi hutang Rasulullah kepada Sanah ini unta dengan umur 2 tahun. Lalu kemudian minta sama Umar untuk cari unta yang umurnya 2 tahun ganti kepada membayar hutang si Sanah. Ternyata nggak ketemu. Ketika nggak ketemu, yang ketemu 3 tahun. Lalu Rasulullah katakan, bayar, kasih yang 3 tahun. Apa kata Umar? Bukankah ini riba ya Rasulullah? Hutangnya unta 2 tahun, bayarnya unta umur 3 tahun, lebih besar dan lebih mahal. Apa kata Rasulullah? Sebaik-baik orang yang berhutang, membayarnya lebih. Nah, ini hadisnya. Apa yang terjadi dengan San'ah terhadap perbuatan Rasul? Yang pertama, memaafkan dia. Yang kedua, ngebayar lebih. San'ah pada waktu itu menyatakan, ya Rasulullah, aku masuk ke dalam Islam. Dan ini jangankan bayar utang, bayar lebih, utangnya nggak bayar. Nah, ini problem kita nih dalam kehidupan masyarakat keseharian kita. Hutang itu menjadi gaya hidup, bayar nggak jadi gaya hidup, Pak. Kalau bayarnya dikasih lebih, saya mau kasih hutang juga kepada orang yang mau berhutang gitu ya. Kalau misalnya kita kasih hutang 1 juta, dibayarnya 2 juta, alhamdulillah. Cuma nggak boleh diperjanjikan dan nggak boleh diminta, hukumnya haram, itu riba. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi menjadi orang yang memaafkan orang lain itu perkara yang sulit. Karena dia bermain di perasaan. Tapi ketika kita mampu memaafkan orang, Allah akan mengangkat kemuliaan kita. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'allah. Barang siapa seseorang yang mampu merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara sederhana saya ingin mengatakan begini, bahwa harta kita yang dititipkan oleh Allah tidak perlu dibanggakan, jabatan tidak perlu dibanggakan, ilmu nggak perlu dibanggakan, apakah dia profesor, dia ulama, nggak perlu. Jadilah hamba yang tawadhu. Dengan harta kita tawadhu, nggak perlu sombong. Dengan jabatan kita nggak perlu sombong. Jabatan kita sebentar, 5 tahun, 4 tahun digeser. Dikenal kita di satu komunitas. Saya misalnya di kampus, oh dikenal. Kita pergi ke pasar Lambingin, dikenal kita sama orang sana, nggak dikenal. Kita dikenal di komunitas tertentu, kita pergi ke tempat yang lain nggak dikenal. Nggak perlu kita banggakan diri kita. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, Allah angkat. Barang siapa yang takabur, dia sombong, Allah jatuhkan dia. Man tawadha'a rafa'ahullah, dia angkat sama Allah. Wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang dia takabur, Allah letakkan dia, Allah rendahkan dia. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadilah pribadi-pribadi yang selalu tawadhu terhadap apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara kepada kita. Saya selalu mengatakan hidup ini sementara, akhirat itu selamanya. Jadi jangan sampai kemudian apa yang dititipkan oleh Allah, apakah itu harta, apakah itu jabatan, apakah itu ilmu, jangan pernah membuat kita berada dalam kesombongan, menganggap orang lain tidak lebih baik dibandingkan kita. Padahal boleh jadi ada orang-orang yang lebih baik dibandingkan kita, imannya lebih baik, takwanya lebih baik, ilmunya lebih baik, tapi dia tidak pernah menunjukkan kepada orang lain. Orang-orang yang terkadang dikenal di pintu langit, tidak dikenal di bumi. Ada orang yang dikenal di pintu langit tapi dibenci. Ada orang yang dikenal di dunia tapi dia tidak dikenal di langit, malah dia dibenci di langit. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ibadur rahman alladzina yamshu 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Jadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka berjalan di muka bumi, mereka rendah hati, mereka tenang, mereka sopan, tidak pernah sombong. 3 hal ini Bapak Ibu dari hadis ini jadikan lifestyle kita, gaya hidup kita. Sedekah itu menjadi gaya hidup berapapun yang kita punya. Jangan pernah pelit, Pak. Ada uang berapapun, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 1 juta, ada rezeki, bantu orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Jadikan itu, saya sering mengatakan, budgetkan Pak Ibu
dari pendapatan kita, ada budget yang kita gunakan untuk bersedekah setiap bulannya. Lalu jadilah orang yang suka memaafkan orang. Sakit hati kita, doakan dia, maafkan dia. Insya Allah kita tidak akan terhina. Allah akan angkat kemuliaan kita. Dan yang terakhir, jadilah hamba yang tenang, tawadhu, jangan pernah sombong. Karena kesombongan itu pakaian Allah. Jangan pernah berani mengambil pakaian Allah, nanti kita menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.